buat lagu dari puisi ini ya, tapi tahun karya Sudirman. Ku tak kenapa? pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hambamu. Ku takkan pernah melakukan itu. Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. 8 tahunku dijeruji besi, menjalani hukuman sesat ini. Akan menjadi kota reformasi hukum, guys. Ada di rumah nggak? Saya ada di rumah. Pak Aris nih nggak kerja. Kok Pak Aris Gugun di rumah mulu? Tapi kalau disamperin ke rumah nggak ada. Adalah anak buah dari Itu Rudiana nih. Saya cuma sebagai ibu rumah tangga biasa. Dia cuman ngurus anak aja di rumah gitu ya. Mobil 2 ya. Ada mobil 2, ada motor gitu. Rumah gede juga ya. Saya bilang, katanya mau sholat dulu mungkin 10 menit. Sholat? Iya. Kata kegiatan atau sholat ya Pak? Habis sholat, dia tuh langsung berangkat kegiatan. Oh berarti udah nggak ada di tempat? Iya. Wah lihat mana Pak? Kata teman-teman ya satu pintunya. Bisa coba sana. Iya, coba Pak. Ketahuan. Kamu ketahuan, bohong. Kabur. Lah. Ini berarti dari yang ikut menyebarkan itu juga kena turut serta. siapa tuh maksudnya itu? Ya lawyer. Lagu untuk Sudirman by Let's Go. Aris Papua ternyata adiknya anak buah Rudiana, guys. Kok gak ngomong-ngomong? Gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kembali tentang kasus Rudiana dan juga Eki ya. Eki dan juga Vina. Nah guys, jadi sudah selesai sidang untuk para 6 terpidana dan Sudirman. Nah, jadi kita harap mereka akan bebas segera dan Let's Go yakin mereka akan bebas segera. Bahkan dari gelagat hakim pun sudah menandakan mereka akan bebas segera ya. Dimana hakim itu ke TKP kemarin. Bahkan hakim memberikan kesempatan itu Sudirman untuk membacakan puisi yang sangat menyentuh hati. Dan kebetulan Let's Go juga membuat lagu dari puisi ini ya. Tapi kalian sebelum kalian mendengar suara sumbang Let's Go, nah kalian kan nyumbang donasi buat Let's Go nih. Let's Go nyumbang lagu. Ya, tapi itu karya Sudirman ya. Jadi kita dengerin lagi aja dulu puisi yang asli ya, originalnya Sudirman tuh kayak gini. 8 tahun karya Sudirman. Oh, 8 tahun karya Sudirman. Mungkin ini sudah jalan takdirku. Jalan untuk takdirku. menjalani fitnah yang tak pernah aku lakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku tak Kenapa? pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hambamu. 8 tahunku dijeruji besi menjalani hukum sesat ini. Wah, Betapa sedih banget. pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan itu, oh Tuhan. Tolong hambamu. Datang Tolong hamba. sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sudutku. 8 tahun ku terpenjara sepi, menjalani hukum sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan, oh Tuhan, tolonglah hamba. Terima kasih banyak Majelis Hakim Mulia. Semoga PK Sudirman dikabulkan. Amin. Nah, dari puisi ini kita lihat bahwa sangat menyayat hati ya, di mana Sudirman kita tahu banyak kekurangannya. Bahkan dia kan lulus SD umur 17 tahun ya gitu. Tapi dia memberikan puisi yang sangat indah dan menyayat hati, di mana banyak banget dia meminta sama Tuhan untuk menolong dirinya dan mengharapkan keajaiban. Tenang saja Sudirman, kami sudah hadir. Ini berkat dirimu juga ya. Kamu berani jujur ya. Orang jujur itu akan dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadi itu puisi karya Sudirman. Karena Let's Go sangat mengapresiasi Sudirman, Let's Go meminta izin untuk menggunakan lirik Sudirman di lagu yang Let's Go siapkan untuk Sudirman. Ini lagu berjudul 8 tahun ya, karya Sudirman. Jadi Let's Go harap kalian siap-siap mendengar ini. Kalau kalian suka, terima kasihlah pada Sudirman. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa ya. Ini bentuk apresiasi Let's Go aja ya. Mungkin ini sudah jalan takdirku untuk menjalani fitnah yang tak pernah kulakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku takkan pernah melakukan itu.
Oh Tuhan, tolonglah hamba-Mu. 8 tahunku di jeruji besi, menjalani hukuman sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku. Takkan pernah ku lakukan itu Tuhan. Tolonglah hamba, datangkan keajaiban. Aku berdoa sepanjang malam sujudku. 8 tahunku terpenjara sepi, menjalani hukuman sesat ini. Takkan pernah ku lakukan itu, tolonglah hamba. Itu dia guys, lagu untuk Sudirman, karya Sudirman, gitar by Let's Go ya. Ini apresiasi Let's Go sebesar-besarnya untuk 6 terpidana yang akan segera bebas. Tolong digantikan dengan pemain lainnya ya. Itu ada 3 orang nih siapa? ya, itu adalah karya Sudirman ya. Sangat-sangat menyentuh hati Let's Go, sangat apresiasi Sudirman. Karena dari Sudirman dan 6 terpidana lainnya, ini kota Cirebon, kota penuh mistis. Nah, karena Ladusing aja percaya mistis ya. Itu akan menjadi kota reformasi. Reformasi hukum, guys. Nah, Cirebon akan Let's Go jadikan kota reformasi hukum. Kenapa? Karena dimulai dari Cirebon, kasus Vina dan juga Eki, kita mendapatkan banyak kebenaran dan kebusukan. Dimana kebenaran ternyata banyak banget orang-orang nggak bersalah yang memang dimasukkan ke dalam tahanan itu. Bahkan dia nggak bersalah, tapi dia dihukum seberat-beratnya, disiksa sesiksa-siksanya. Dan ini juga membuat kita tahu ya, membongkar kebusukan di dalam hukum Indonesia ini, di mana para ladusing-ladusing ini berbuat seenaknya dan membuat skenario seenaknya. Nggak cuma skenario ya, dia bisa membuat bukti, membuat cerita gitu, bahkan dia bisa menulis pelaku seenak jidatnya gitu. Dan nggak cuma itu, bahkan atasan-atasan mereka, institusi besar, institusi Konoha kan, nah itu juga bisa melindungi para oknum-oknum yang udah jelas melanggar kode etik, bahkan melanggar HAM gitu. Itu institusi yang wow menurutku. Itu kalau ini sampai berhasil, Cirebon akan menjadi kota baru reformasi hukum. Tepuk tangan guys, wes, tepuk tangan untuk kota Cirebon. Warga Cirebonnya mantap, kecuali yang bisa serupan itu ya. Ya itu deh guys. Jadi itu dia lagu untuk Sudirman, dan kita lihat di sini bahkan Christian ya itu udah pernah podcast sama Aris Papua kan, dan ternyata guys, adik Aris Papua itu anak buah Rudiana, anak buah langsung Rudiana. Kok nggak bilang? Kok nggak cerita-cerita sih? Nah, aneh kan? Nah, ayo kita lihat aja, dengerin aja. Aris ada di rumah nggak? Saya ada di rumah. Oh gitu. Pak Aris berkenan kami datang atau mungkin ke resto yang kemarin, Pak? Ada di rumah nggak kerja, Pak? Mbak, soalnya saya udah puasakan ke Bu Elsa. Gokil! Bu Elsa. Oh, Bapak udah ngasih kuasa, akhirnya udah tanda tangan kuasa, surat kuasa ke Bu Elsa. Gokil, Bu Elsa memborong semua. Gokil, trio ini ternyata udah diborong Bu Elsa, guys. Berarti ini mungkin termasuk Fitrah ya. Fitrah dan Bu Elsa kan satu geng ya. Jadi berarti apakah Aris Papua juga Gugun Gumilar itu juga memberikan kuasa ke Bu Elsa? Nah, pertanyaan kita, kenapa harus Bu Elsa yang Pak Aris Papua menunjuk kuasa hukumnya? Kenapa nggak Pak Tony gitu? Kenapa nggak Oto Hasibuan gitu? Kenapa Bu Elsa? Dimana kan Bu Elsa ini lagi wow-wownya ya sama Pak Rudian ya. Kenapa Bu Elsa? Ataukah hanya Bu Elsa yang mau? Ini pertanyaan kita ya gitu. Atau patungan? Pak Rudian kan mungkin uangnya udah menipis ya gitu. Patungannya Pak? Apa gimana nih pertanyaan kita ya? Terus yang kedua dia bilang di rumah ya. Ini pertanyaan Let's Go, Pak Aris nih nggak kerja. Kok Pak Aris Gugun di rumah mulu? Tapi kalau dicamperin ke rumah nggak ada. Ini kan pertanyaan ya gitu. Kerja apa sih sebenarnya gitu? Apa Intel? Kalau Intel kan harusnya di lapangan ngintai gitu. Namanya Intel kan? Ngintai gitu. Kalau di rumah tuh ngintai apa tuh Pak? Ini pertanyaan kita ya. Kok di rumah mulu gitu? Apa nggak ada kerjaan bagaimana ya gitu?
Kalau nggak ada kerjaan bukannya harusnya di kantor ya? Nah, ini nanya ya karena kita nggak tahu jam kerjanya Pak Aris sama yang lain-lain ya. Kita udah ketemu ya rumah diduga sekali lagi diduga rumah milik Inga Suseno. Semoga berkenan untuk jawab pertanyaan kita ya. Yuk. Halo Bu Dian. Maaf ya. Ya, halo Bu Dian. Tanya bentar aja. Halo, salam kenal Bu. Udah nonton di TikTok ya? Oh, ini istrinya, adiknya Foto suami Aris. Bu Dian tuh disebar-sebarin sama netizen dan diduga adalah anak buah dari Itu Rudiana nih. Saya udah wawancara Pak Aris, mungkin udah nonton? Pak Aris kakaknya suami ibu. Mobil 2 guys, di Bener rumahnya ya? guys. Oke. Keren. Nggak dibuka ininya, boleh nggak? Atau di luar aja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Saya minta waktu 3 menit aja. Bener ya anak buah Itu Rudiana satu dulu nih. Maaf sebelumnya, di sini kan saya cuma sebagai ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga. Di rumah ngurusin anak, masalah hal-hal kayak gitu saya kurang tahu ya. Oke. Kalau gitu berarti saya minta tanggapannya karena sudah terlanjur beredar, mungkin kalau Bu Dian main TikTok juga lihat gitu ya. Kira-kira sebagai istri Bu Dian mau bilang apa? Yang pasti masih sedih ya. Sedih kenapa? Selebihnya nanti Mbak bisa tanyakan langsung aja ke suami. Saya Ya. boleh tahu nggak suami ibu tugas di mana? Ya, gitu aja. Oke, makasih banyak ya udah berkenan di wawancara ya. Makasih, sehat selalu Bu. Oh, nah itu dia guys. Ini istrinya yang diduga anak buahnya Pak Rudiana ya. Tapi katanya dia cuman ngurus anak aja di rumah gitu ya. Mobil 2 ya. Ada mobil 2, ada motor gitu. Rumah gede juga ya. Terus kan penasaran ya. Oh, ternyata gaji polisi besar ya guys ya. Terus gue baru tahu. Ada punya rumah, istri nggak kerja. Bisnisnya apa ya? Nah, ini pertanyaan Let's Go kan. Soalnya kan Pak Rudiana juga waktu itu dibilang sama anak buahnya punya rumahnya di mana-mana ya. Nah, jadi kalau ngelihat anak buahnya aja punya mobil 2 sama rumah gedong, ini mobilnya kayaknya Mitsubishi apa nih? Terios. Terios kayaknya, satu lagi Avanza ya gitu. Kan dia menghidupi anak serta istri ya. Banyak juga duitnya ya. Let's Go tahu gitu jadi polisi dulu. Ternyata tunjangannya besar ya gitu. Yang pasti kan bagus pasti kerjanya kan gitu. Capek ya. Jarang di rumah kan kita lihat tadi. Oh. Aris atau Pak Aris? Dari mana? Saya dari Arjun Media Pak, mau ketemu Pak Kasih Humas ya. Oh, mau ketemu humasnya sekarang. Oke, saya tunggu sini ya Pak. Lagi nggak ada orang, mungkin lagi ibadah dulu. Nanti saya kesana lagi, paling tunggu antara 10 atau 15 menit. Oh iya, Nanti nggak saya apa-apa, akan kami balik. tunggu sini aja ya. Oh, disuruh tunggu 10 menit, guys. Kalau bisa dari sana, Iya. kan pacarnya lagi ada kegiatan. Hah? Oh, Jadi iya ada kegiatannya sampai kapan Pak? kurang tahu ya. Oh, tadi soalnya nelfon wartawan di sana, bilangnya belum mau keluar dulu. Gitu. Oh iya, kan ada teman-teman wartawan depan. Iya, bilang ada kegiatan. Gokil. Jadi wartawan ini disuruh nungguin karena udah janji dan humasnya bilang iya. Terus habis itu setelah nungguin, dia bilang 10 menitan aja. Udah 10 menit lebih lah. Dia balik lagi. Gimana Pak? Oh, Bapak humasnya ada kegiatan Bu. Mendadak ya. Ada kegiatan apa sih Pak? Iya. Ini kayaknya, ini juga tipe-tipe anak buah yang susah bohong ya. Dari mukanya udah kaku banget ya. Susah bohong nih. Coba kita lihat aja lanjutan. Tadi saya sempat ngobrol soalnya, saya bilang katanya mau sholat dulu mungkin 10 menit. Sholat. Iya. Katanya tadi. Sekarang udah 12.30 sih Pak. Iya, saya kesana udah saya kesana. Terus? Karena sebenarnya ada kegiatan. Jadi ada kegiatan atau sholat ya Pak? Habis sholat, dia tuh langsung berangkat ke kegiatan. Oh berarti udah nggak ada di tempat? Iya. Wah lihat mana Pak, kata teman-teman ya satu pintunya. Bisa coba sana. Iya, coba Pak. Ketahuan. Kamu ketahuan bohong. Gila. Sorry ya. Ini polisi apa bohong juga? Bagaimana sih? Let's Go kira polisi nggak pernah bohong loh. Tadi kan dia bilang ada kegiatan gitu. Ada kegiatan apa Pak? Tadi dibilangnya sholat. Saya udah ngechat soalnya. Katanya 10 menit. Ini udah lebih 30 menit gitu. Oh, sholat apa kegiatan Pak? Sholat. Abis sholat baru ada kegiatan gitu. Oh ada kegiatan. Berarti udah keluar Pak ya? Iya udah keluar. Udah keluarnya guys. Keluar lewat mana Pak? Pagar kan cuma satu doang gitu. Kalau keluar kan ketahuan ya. Lah, iya ya. saya coba tanya ke dalam ya. Nah, berarti kan ini Let's Go mungkin ini perintah atasan ya. Tapi kita kan ngelihat ya. Ini kan bohong. Artinya ini kan bohong. Ini hal kecil loh. Hal kecil aja kan kenapa harus bohong gitu loh. Bilang aja Pak Humas nggak bersedia, Bu gitu. Karena dia ada kepentingan lain atau apa. Kenapa bohong? Kenapa bilangnya ada kegiatan? Terus bilangnya udah keluar, udah. Tapi ternyata kita tungguin di depan nggak ada gitu. Kenapa
Kenapa polisi ini harus bohong sih? Untuk hal kecil aja bohong, apalagi untuk hal besar kan? Kan jadi nggak enak Pak. Ya, Jadi nggak enak Pak. Dari mana? Aji Media Pak, saya udah Aji. kontak berkali-kali ke Pak Kasih. Apa sih gitu? Ya sudah WA dikasih Pak Kasih dan saya tadi udah teleponan sama Pak Kasih lewat Itu dengan ibu saya. nomor telepon Biar itu aja. Oh, bingung. Oh, iya. Bingung. Jadi aneh nih. Tadi sempat kita ngobrol sama teman wartawan, sempat berkontak saya juga tadi sempat kontakkan lewat telepon, katanya mau sholat dulu. Saya minta waktu Mau sholat. 10 menit, tapi katanya tadi udah ada acara. Harusnya mungkin kalau beliau nggak berkenan ya bisa bilang ya bahwa nggak berkenan atau Ah, bener. Kabur. Lah. ini berarti dari mobil tadi. Siap mobil Lumas. Mobil Humas tadi ya, berarti Siap. benar tadi mobil yang lewat itu. Nah, ternyata kabur, guys. Atasannya kabur naik mobil, guys. Diduga mobil membawa Kasih Humas Polri Cibubur. Kenapa kabur sih, Pak? Maksudnya, kenapa, Pak? Ini kan aneh banget ya. Dah kan tinggal bilang, nggak bisa, hari ini jangan. Reschedule. Bisa janji temu ulang gitu loh. Nah, ini menurut orang awam dan netizen ya, ini kan terkesan bahwa udah tahu pasti ini kita akan menyanyi tentang kasus Eki ya, atau spesial tentang anak buahnya ya, Aris Papua, Gugun Gumilar, ataupun Rudiana ya. Tapi kenapa sepertinya seakan-akan institusi ini masih juga melindungi mereka gitu. Bahkan kalian tuh nggak mau ngomong. Atasannya tuh nggak mau ngomong, humasnya nggak mau ngomong gitu. Apa yang ditakutin? Apa yang ditakutin? Apa yang kalian sembunyiin sih? Ini kan pertanyaan kita ya. Apa kalian lagi ada banyak orderan bambu? Lagi banyak orderan potong bambu? Apa gimana pertanyaannya gitu? Ada orderan mungkin, orderan ngambilin batu, orderan motongin bambu, orderan nyetok gembok gitu. Pantas kemarin Sudirman ini diumpetin ya. Ternyata Sudirman ini menyimpan banyak rahasia dari ladusing oknum gitu loh. Pantas kemarin diumpetin gitu. Dipisahin sama yang lain. Kalau nggak terbongkar semua oknum-oknum bejat ladusingnya. Nah, jadi gimana guys menurut kalian guys tentang kasus kali ini guys? Apakah kalian masih percaya? Tapi harus percaya, nggak ada pilihan lain ya. Karena aparat institusi di dunia ini, terutama di Indonesia cuma satu doang ya gitu. Thank you banget nih yang udah selalu mensupport Let's Go ya. Nah, dari Super Thanks itu ada Tiara Chung 1792. Terima kasih banyak Mbak Tiara Chung gitu. Ngomongnya kakeknya pikirnya lebih cerdas daripada Marcona. Benar sekali. Mbak juga lebih cerdas daripada Marcona. Makasih Mbak Tiara Chung. Dari Sultan 1891, terima kasih banyak Mbak Sultan kita. Masih kekeh dia. Thanks doang nih. Belum mau kirim salam ini, guys. Mbak Sri Wahyu 1891. Terima kasih banyak ya. Nah, menurut kalian tentang kasus kali ini, apresiasi besar buat Sudirman, dan apakah Cirebon akan menjadi kota reformasi hukum? Menurut Let's Go, kalau ini sampai bebas, bagus banget nih, dan nggak cuma bebas ya, bahkan pelaku pengarang cerita ini yang tukang motong bambu juga itu ya. Itu juga harus dihukum seberat-beratnya ya. Terima kasih banget Pak Hakim udah memberikan kesempatan pada Sudirman, Kang Deddy Mulyadi, Pak Tony, Oto Hasibuan, semuanya terima kasih banyak. Ibu Titin yang sudah berjuang selama 8 tahun, dan 6 narapidana yang masih berharap dan masih memanjatkan doa kepada Tuhan untuk adanya keajaiban, dan sekarang Tuhan menjawab keajaiban itu ya. Jessica Wongso aja bisa bebas. Kalian jangan patah semangat. Kita akan bantu kalian. Kami dari teman-teman YouTuber, kami dari teman-teman content creator yang percaya akan adanya nilai kebenaran, masih akan terus berjuang demi kebenaran. Untuk kamu Marcona, tolong lebih dilegakan lagi hatinya, kosongkan gelasmu kalau memang ada bukti-bukti yang baru yang memang walaupun menyakitkan ya. Let's Go harap kamu berlegowo untuk menerima kenyataan tersebut ya gitu. Jangan menjadi bebal ya gitu. Thank you banget teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.